Salam semesta. Apa kabar semua sahabat Master Ong? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kebelimpahan, rezeki, keharmonisan dalam keluarga, dan juga kesehatan yang prima ya dari Tuhan Yang Maha Esa. Ketemu lagi dengan Master Ong masih dalam rangka pembahasan tentang ramalan Shio tahun 2026 ya. Nah, kali ini kita giliran untuk sahabat-sahabat Master Ong yang bershio naga. Bagaimana sih keadaan shio naga di tahun 2026 tentang keuangan, karir, asmara atau hubungan, dan juga kesehatannya. Namun seperti biasa, sebelum kita melanjutkan untuk pembahasannya, silakan bagi yang belum melakukan like, share, komen, dan subscribe, serta menyalakan tombol notifikasinya silakan dilakukan. Dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini setelah yang satu ini. Oke, sudah dilakukan ya sebagai bentuk dukungan untuk Master Ong. Nah, kita kembali ke dalam topik. Bagaimana keadaan sahabat-sahabat Master Ong yang bershio naga di tahun 2026 ya. Jadi ini adalah sebuah ramalan yang bersifat umum atau general ya. Sehingga tidak semua sahabat-sahabat Master Ong yang bershio naga akan sesuai atau cocok dengan ramalan ini. Ada yang sesuai, ada yang tidak gitu ya. Karena ini sifatnya adalah umum ya. Nah, jika ingin yang lebih cocok tentu saja harus melakukan personal konsultasi secara langsung dengan Master Ong ya. Dengan menghubungi Master Ong di Instagram @masterongtarot ya. Kenapa bedanya apa? Bedanya adalah kalau kita konsultasi pribadi maka yang Master Ong baca itu adalah energi dan aura pribadi dari sahabat Master Ong. Bukan yang secara umum. Kalau secara umum itu misalnya sahabat Master Ong yang bershio naga itu ada 10 juta orang atau 100 juta orang, maka itu adalah secara umum semua energinya. Sehingga itu bisa tercampur baur gitu ya, dan ada yang sesuai, ada yang enggak. Oleh karena itu memang kalau untuk menjadi patokan atau menjadi satu pijakan, sebaiknya melakukan personal konsultasi dengan Master Ong. Sehingga bisa lebih tepat dan bisa dicarikan segala solusi-solusi dari permasalahan yang ada ya. Nah, bagaimana keadaan sahabat Master Ong yang bershio naga nih ya? Shio naga sebenarnya di tahun depan itu cukup powerful ya, karena naga tidak terlalu terpengaruh sebenarnya dengan shio kuda. Namun memang shio naga juga butuh yang namanya strategi dan kesabaran serta fokus dalam dirinya ya. Jadi tahun depan shio naga secara umum tuh harus bisa fokus ya, fokus pada apa yang ingin dicapai dan butuh kesabaran yang tinggi ya. Jadi kontinuitas dan kesabaran yang tinggi, serta juga harus punya keberanian ya, keberanian dalam melakukan satu eksekusi atau satu action gitu ya. Sehingga tahun depan bisa mendapatkan manfaat-manfaat dari keberadaan dari shio kuda api tersebut gitu. Sekarang kita masuk ke topik tentang keuangan ya. Nah, Master Ong sudah mengambil beberapa kartu tentang yang kita akan bahas ya. Jadi kita bahas tentang keuangan, karir, kemudian asmara, dan kesehatan ya. Jadi ada 4 bagian. Untuk keuangan ya, keuangan dari sahabat Master Ong yang bershio naga ya, itu di tahun 2026 sebenarnya kalau bisa memanagenya dengan baik, maka keuangan itu setidaknya bisa memberikan satu benefit yang luar biasa di tahun depan. Namun sayangnya tahun depan juga adalah tahun pengeluaran yang cukup besar untuk shio naga. Ya, pengeluaran itu bermacam-macam, mulai dari pengeluaran mungkin dari kesehatan keluarga, mulai dari pengeluaran tentang investasi yang mengalami satu masalah, pengeluaran untuk diri sendiri ya, yang konsumtif tentunya, dan sebagainya. Pengeluaran-pengeluaran ini ternyata jauh lebih banyak daripada penghasilan gitu ya, sehingga bisa menjadi satu masalah tersendiri untuk sahabat Master Ong yang bershio naga tadi. Kemudian juga memang tahun depan juga banyak sekali resiko-resiko kerugian dari investasi yang pernah mungkin sudah dilakukan yang bersifat spekulatif gitu ya. Master Ong sudah berkali-kali mengingatkan bahwa tahun depan itu tahun yang sangat cepat ya, yang penuh dengan pergolakan. Jadi bagi mereka yang
senang di dalam investasi, senang melakukan satu investasi baik itu di bidang saham, kripto maupun falas dan sebagainya, itu ada resiko-resiko yang cukup besar gitu ya. Sehingga kemungkinan untuk menderita kerugian di bidang ini sangat besar. Nah, sahabat Mas Ong yang bersio naga juga termasuk yang bisa mengalami kejadian seperti ini gitu ya. Bisa mengalami satu kerugian atau malah menjadi satu malapetaka di bidang keuangan kita gitu, karena mungkin terlalu terbawa emosi, terbawa keserakahan diri sendiri sehingga tidak ada pertimbangan yang matang gitu ya, dan juga tidak sabaran ya ingin mendapatkan satu keuangan yang cepat gitu ya. Itu justru lah yang akan menjebak kita ke dalam satu kehancuran. Oleh karena itu memang tahun depan Shio Naga harus lebih sabar, harus lebih bisa mengkalkulasi strategi yang benar gitu ya. Jangan asal tubruk aja gitu ya. Karena tahun depan kalau masih berpola pikir asal-asalan, maka itu akan terlindas oleh kekuatan dari elemen api dan kekuatan dari Shio Kuda ya. Dan itu tentu saja akan menjadi satu masalah yang besar nantinya. Secara umum memang keuangan dari sahabat Mas Ong yang bersio naga ini sebenarnya boleh dikatakan tidak ada terlalu suatu peningkatan yang drastis, namun bisa dibilang cukup stabil. Yang perlu dikontrol adalah pengeluarannya justru. Ya, karena pengeluarannya tiba-tiba banyak aja gitu ya. Ada pengeluaran dari keluarga, pengeluaran untuk keperluan diri sendiri, pengeluaran dari investasi yang seharusnya tidak perlu ada gitu ya, tapi karena mungkin terbawa dari suasana sehingga akhirnya ada pengeluaran-pengeluaran lain yang akhirnya menyebabkan penghasilan itu tidak mampu menutupi pengeluaran tersebut ya. Ini akan menjadi satu problem tersendiri nantinya. Karena itu saran dari Mas Ong adalah untuk menghindari hal-hal yang konsumtif ya. Jangan pinjam uang atau berutang untuk hal-hal yang konsumtif ya. Dan juga harus punya dana darurat ya. Dana darurat bisa dipakai setiap saat misalnya terjadi satu masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah dari keluarga dan sebagainya ya. Jadi berhati-hatilah buat sahabat Mas Ong yang bersio naga di bidang keuangan, karena memang ada kecenderungan mengalami kerugian yang cukup besar di tahun depan ini kalau tidak bijaksana di dalam melakukan satu usahanya gitu ya. Kita lanjutkan ke karir ya. Karir buat sahabat Mas Ong yang bersio naga, yang mereka yang bekerja di perusahaan atau usaha dan sebagainya yang menerima gaji ya. Karir sebenarnya cukup moncer ya tahun depan untuk sahabat Mas Ong yang bersio naga ya. Namun juga ada satu fluktuatif pergerakan karena Mas Ong melihat begitu banyak persoalan-persoalan ya yang terjadi di dalam hubungan kerja ya. Jadi ada masalah-masalah dengan rekan-rekan kerja, dengan bos ya, dengan mungkin juga hubungan di luar perusahaan, dengan sahabat atau dengan yang lainnya ya. Sehingga kadang-kadang sesuatu yang dianggap sudah baik gitu ya, malahan menjadi tidak baik. Jadi karir di tahun depan buat Shio Naga memang sedikit turun naik gitu ya, turun naik ya. Jadi kadang-kadang mendapatkan satu apa istilahnya keuntungan, satu prestasi yang bagus, kadang-kadang tahu-tahu gagal gitu ya. Jadi ada satu fluktuasi yang cukup cepat gitu ya, sehingga sahabat Mas Ong yang bersio naga harus lebih hati-hati di dalam mengambil sebuah keputusan di perusahaan ya. Master Ong juga tidak menyarankan jika ada sahabat Mas Ong yang ingin misalnya ingin berpindah kerja ya, karena waktunya kurang tepat ya. Kalau misalnya sampai pindah kerja nanti akan banyak masalah ya. Itu akan menjadi satu persoalan tersendiri ya. Sebaiknya pertahankan pekerjaan sekarang ini ya. Nah, kemudian juga hindari konflik dengan sesama rekan kerja, apalagi dengan bos gitu ya. Sebagai karyawan ya sekali-sekali mengalah ya. Selama itu tidak melanggar harkat dan martabat kita, ya sebaiknya mungkin mengalah, karena kita kan bekerja di perusahaan tersebut ya. Anda cuma mengikuti perintah dari bos ya. Nah, kalau misalnya terlalu dominan ya nanti malah menjadi masalah. Untuk itu sahabat Mas Ong ya lebih bijaklah menempatkan diri di dalam pekerjaan. Sebelum kita lanjutkan ke bagian asmara dan hubungan ya, Mas Ong ingin memberikan satu info tentang media yang sedang dikerjakan dan sedang dipasarkan oleh Mas Ong yang berikut ini. Jadi ini ada satu produk yang ingin Mas Ong perkenalkan buat sahabat Mas Ong ya, yang luar biasa yang Mas Ong kerjakan beberapa tahun ini. Ini adalah parfum Aura ya.
Jadi parfum aura ini adalah untuk membooster aura hoki kita ya. Jadi parfum ini banyak kegunaannya ya. Jadi ini bisa menjadi media untuk menarik uang, keuangan ya, dan itu ada tata caranya. Jadi ini salah satu karya ya yang Master Ong lakukan selama ini ya, ketika melakukan banyak ritual atau apa semacam istilahnya meditasi dan sebagainya, sehingga terciptalah parfum aura ini ya. Jadi bagi sahabat Master Ong yang ingin punya parfum aura ini, silakan hubungi Master Ong di Instagram @masterongtarot ya. Harganya terjangkau dan ini bisa dipakai dalam waktu yang sangat lama gitu ya. Nah, selain ini juga ada satu hal yang juga bisa membantu untuk mengatasi ciong, adalah seperti misalnya kita ikut di dalam buka aura ya. Jadi buka aura bisa membantu untuk mengatasi ciong ya. Selain untuk mengatasi ciong ya, tentu saja buka aura juga bisa meningkatkan hoki kita, rezeki kita, menghilangkan hambatan. Jadi buka aura tidak hanya buat mereka yang ciong ya, sebenarnya buat semua orang ya. Jadi mereka yang dibilang hoki juga kan belum tentu semua jalannya baik ya. Ya walaupun misalnya kita di depan ini pasti kita dapat uang, kita perlu tuh jalan kan, jalannya belum tentu mulus ya, belum tentu semuanya lancar. Nah, karena itulah kita juga bisa meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan kekuatan diri kita, sehingga kita bisa istilahnya mendapatkan satu keberuntungan di dalam kehidupan kita dengan cara buka aura. Dan Master Ong juga membuka kesempatan buat sahabat Master Ong yang ingin buka aura, silakan hubungi Master Ong di Instagram @masterongtarot. Oke ya. Kemudian kita lanjutkan nih ke bagian asmara ya, asmara. Bagaimana asmara oleh sahabat Master Ong yang bersio naga ya. Sahabat Master Ong yang bersio naga, asmaranya cukup harmonis ya secara keseluruhan ya. Jadi mungkin sudah pacaran sekian lama ya, tidak ada satu persoalan, dan kelihatannya di antara kalian itu sudah mulai lebih kuat hubungan batinnya ya. Jadi tidak hanya secara fisik ataupun hal-hal yang lain, tetapi secara batin kalian sudah mulai bisa istilahnya seirama gitu ya. Sehingga mungkin banyak selama ini sering bertengkar itu sudah mulai berkurang gitu ya. Karena mungkin kamu sudah lebih bisa mengerti ya tentang perasaan dari pasangan kamu. Namun yang perlu diingatkan juga bahwa di dalam hubungan itu juga tahun depan, karena sifatnya api ya, itu ego pribadi itu sangat kuat ya. Jadi dalam hubungan mungkin akan banyak muncul kecemburuan ya, kecemburuan, salah paham ya. Nah, ini juga harus diperhatikan, meskipun kamu mungkin sekarang sudah lebih jarang bertengkar, namun kalau sekali ribut itu bisa besar gitu ya, karena api cemburu, api salah paham ini juga sangat kuat di tahun depan. Jadi butuh hati-hati juga gitu ya. Nah, kalau dalam keluarga juga demikian, keterbukaan komunikasi antara suami istri tahun depan itu sangat penting. Karena kalau muncul salah paham, nanti ada prasangka-prasangka dalam hati yang terpendam, dan lama-lama itu bisa menjadi bom waktu gitu ya. Jadi lebih terbukalah sama pasangan kamu di tahun depan ya, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Juga kemudian di dalam hubungan ini jangan terlalu mendominasi ya. Jangan terlalu mendominasi, tempatkan diri kalian itu sesuai dengan porsinya ya. Apalagi kalau bagi yang ingin baru mencari pasangan ya, tahun depan kemungkinan yang belum punya pasangan akan menemukan pasangannya gitu ya. Dan banyak yang akan menikah, kemudian ada juga yang punya anak dan sebagainya. Jadi sebenarnya asmara buat sahabat Master Ong yang bersio naga ini cukup bagus di tahun depan. Asal bisa mengedepankan ego bersama, bukan ego pribadi gitu ya. Dan bisa mengatasi kecemburuan dan juga komunikasi yang baik, maka tidak ada masalah ya. Oke, kita lanjutkan lagi sekarang dengan pembahasan tentang kesehatan ya. Bagaimana kesehatan dari sahabat Master Ong yang bersio naga di tahun depan, tahun 2026. Nah, sahabat Master Ong yang bersio naga memang perlu sangat memperhatikan kesehatannya di tahun depan, karena banyak sekali akan terjadi satu problem kesehatan, meskipun memang
itu tidak terlalu yang besar-besar banget ya. Dan Mas Ong juga melihat banyak sekali sahabat Mas Ong yang mungkin sebelumnya mengalami sakit gitu, tapi malah recovery sekarangnya gitu ya, mendapatkan penyembuhan yang lebih baik ya. Nah, tahun depan itu karena energi api, elemen api dan kuda yang begitu besar memang menuntut setiap shio itu untuk berpacu dengan energi tersebut ya, sehingga rawan menimbulkan kecapean atau kelelahan di dalam mental dan pikiran kita gitu ya. Jadi buat sahabat Mas Ong yang bershio naga tahun depan, kelelahan itu sangat cepat sekali gitu ya. Mungkin memang sifat dari shio naga juga pengen cepat-cepat gitu ya. Tapi berpacu ini dengan berpacu dengan kekuatan elemen api yang ada di tahun depan ya. Tentu saja ini akan membuat kitanya ya namanya berpacu ya pasti akan kelelahan dan capek gitu ya. Nah, itu pun akan menyebabkan stres, kemudian kurang tidur ya, dan juga karena kurang tidur dan stres akhirnya masalah pencernaan, tekanan darah dan sebagainya gitu ya. Oleh karena itu Mas Ong menyarankan sahabat Mas Ong yang bershio naga coba bisa membawa dirinya lebih rileks meskipun mungkin banyak tekanan-tekanan, persoalan di dalam pekerjaan, ya, di dalam asmara dan sebagainya begitu kuat untuk menekan kita. Tapi ya kesehatan penting untuk diperhatikan. Apa artinya kita punya uang yang banyak tapi sakit-sakitan, tapi kita tidak bisa menikmatinya ya. Tentu saja itu membazir ya. Oleh karena itu, sahabat Mas Ong ya lebih bijak lah istilahnya di dalam menata diri tahun depan. Karena tahun depan kita sedikit cuai, maka kita akan mendapatkan malapetaka ya. Begitu juga kalau kita bisa bijaksana, kita bisa mendapatkan keberuntungan. Semua kembali kepada diri kita sendiri. Sebenarnya sahabat Mas Ong yang bershio naga, tahun depan itu sebenarnya bisa menjadi sesuatu yang sangat bagus ya untuk karir, keuangan, kesehatan maupun asmara. Tapi kembali kepada diri kita harus bisa fokus, sabar ya, kemudian konsisten dan juga bisa menjaga ego. Nah, itu akan membuat kitanya bisa keluar sebagai pemenang di tahun depan. Demikian ramalan shio untuk sahabat Mas Ong yang bershio naga tahun depan ya. Nah, baik atau buruk kembali kepada kesimpulan sahabat Mas Ong sendiri ya. Kita mungkin akhiri video ini tidak terlalu panjang karena ini sifatnya umum ya. Dan mungkin nanti Mas Ong juga usahakan bisa membuat ramalan setiap bulannya ya, sehingga bisa lebih fokus ya, lebih apa namanya terfokus gitu. Sebelum Mas Ong tutup video ini, silakan buat sahabat-sahabat Mas Ong yang ingin memesan produk-produk spiritual dari Mas Ong ataupun ingin konsultasi dengan Mas Ong secara langsung, silakan hubungi Mas Ong di Instagram @masterongtarot yang ada di video ini ya, ada tulisannya di sini. Oke, dan sebelum kita tutup, silakan lakukan like, share, komen, dan subscribe serta menyalakan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan terhadap channel Mas Ong ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam semesta.